Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Pengaruh Current Ratio dan Return on Asset terhadap struktur modal pada perusahaan. Topik ini kami angkat karena struktur modal merupakan aspek penting dalam keuangan perusahaan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi likuiditas serta kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Presentasi ini disusun dan dipresentasikan oleh kelompok 5 yang terdiri dari Inka Tirisya Permata Utami, lalu ada Alisa Devina, Mutia Dwista Oktavianti, lalu ada Wiwin Widiarti, dan ada saya sendiri Devita Risa Fredia Rahmasani. Kami semua berasal dari kelas yang sama dan bekerja sama dalam menyusun analisis ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan antara utang dan modal sendiri dalam pembiayaan perusahaan. Syahrial 2019, Hartono dan Harjito 2010. Struktur ini penting karena mempengaruhi operasional dan investasi jangka panjang. Pemilihannya dipengaruhi oleh kondisi pasar, risiko, dan kinerja keuangan. Maka pengelolaan yang tepat sangat diperlukan agar perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan. Baik, sebelumnya di sini saya Inka Trisya Permata Utami dengan net makir 1025. Di sini yaitu selanjutnya ada teori struktur modal atau bisa kita sebut kapital struktur. Adalah landasan penting dalam keuangan yang membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Yang pertama ada teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal dalam suatu perusahaan. Yang kedua, di sini ada teori pendekatan Modigliani dan Miller. Sesuai dengan namanya, teori ini dicetuskan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller. Keduanya memiliki pandangan yang sama saat membahas persoalan modal. Dan yang ketiga, di sini ada teori trade-off. Teori trade-off memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal maka dibutuhkan beberapa faktor seperti biaya keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Yang keempat di sini ada teori pecking order. Teori ini memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar, maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki hutang. Dan yang terakhir di sini ada teori asimetris informasi dan signaling. Teori struktur modal ini merupakan satu-satunya teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak dalam perusahaan tidak memiliki informasi sama terhadap terjadinya resiko. Struktur modal suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam slide ini bisa lihat ada 8 faktor utama yang secara teoritis memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan proporsi antara utang dan ekuitas. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Ukuran perusahaan. Perusahaan lebih besar cenderung memiliki akses pembiayaan lebih luas. Kedua, struktur aktiva. Aset tetap bisa digunakan sebagai jaminan, sehingga memengaruhi keputusan berutang. 3. Growth atau pertumbuhan. Perusahaan dengan pertumbuhan tinggi mungkin membutuhkan lebih banyak modal. 4. Profitabilitas. Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung mengandalkan dana internal dibanding utang. Kelima, rasio hutang. Menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya. 6. Stabilitas arus kas. Semakin stabil arus kas, semakin tinggi kemampuan membayar utang. 7. Tingkat bunga. Biaya pinjaman yang tinggi bisa mengurangi minat perusahaan untuk berutang. 8. Kepemilikan saham. Struktur kepemilikan juga memengaruhi preferensi terhadap pendanaan utang atau ekuitas. Izin memperkenalkan, nama saya Mutia Dwista Oktavianti dengan NIM 2350091029. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang current ratio. Menurut Fahmi, tahun 2020, current ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dengan aktiva lancar. Rasio ini diperoleh dari pembagian aktiva lancar dengan utang lancar. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek. Namun, current ratio yang terlalu tinggi juga kurang baik karena menunjukkan dana menganggur menurut Sawi tahun 2015. Dalam penelitian ini, current ratio digunakan sebagai variabel independen, yaitu X1.
Perkenalkan, nama saya Win Widiarti dengan NIM 23500910130. Di sini saya akan menjelaskan return on asset. Ardimas dan Wardono 2014 menyatakan bahwa return on asset (ROA) adalah salah satu bentuk rasio probabilitas yang dimaksud untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Yang kedua ada return on investment. ROI adalah singkatan dari return on investment yang dalam bahasa Indonesia berarti pengembalian investasi atau laba atas investasi. Yang ketiga, return on equity. Menurut Kasmin 2008, hasil pengembalian ekuitas atau ROE atau probabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Slide ini menjelaskan variabel dan hipotesis penelitian. Terdapat dua variabel independen, yaitu likuiditas yang diukur dengan current ratio atau X1 dan profitabilitas yang diukur dengan ROA atau X2. Variabel dependennya adalah struktur modal diukur dengan debt to equity ratio atau DER. Dari sini dirumuskan dua hipotesis. Yang pertama, likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Kedua, profitabilitas juga berpengaruh negatif secara signifikan terhadap struktur modal. Selanjutnya di sini terdapat model konseptual, di mana terdapat dua variabel independen, yaitu ada current ratio sebagai X1 dan return on asset sebagai X2. Kedua variabel ini dihipotesiskan memiliki pengaruh terhadap debt to equity ratio sebagai variabel dependen atau Y. Untuk hipotesisnya, di mana H1 menyatakan bahwa current ratio berpengaruh negatif terhadap debt to equity ratio, dan H2 menyatakan bahwa return on asset berpengaruh negatif terhadap DER. Selanjutnya, kami melakukan analisis pada 5 perusahaan besar di Indonesia selama 2 tahun, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Perusahaan-perusahaan ini meliputi PT Semen Indonesia, PT Pertamina Persero, PT Asahi Mas Flat Glass, PT Sido Muncul, dan PT Unilever. Data yang dikumpulkan mencakup 3 indikator utama, yaitu current ratio, CR sebagai variabel X1, lalu ada return on asset atau ROA sebagai variabel X2, dan debt to equity ratio atau DER sebagai variabel Y atau struktur modal. Dari tabel, kita juga bisa melihat perhitungan total dari masing-masing perusahaan untuk 2 tahun tersebut yang akan dianalisis lebih lanjut dalam uji regresi. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi model Sunmary. Model 1, selanjutnya ada R dengan nilai 0,972, yaitu menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara variabel independen yaitu return on asset dan current ratio dengan variabel dependent. Selanjutnya ada R square dengan nilai 0,944, berarti 94,4% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh return on asset dan current ratio. Selanjutnya ada adjusted R square dengan nilai 0,928, yaitu versi penyesuaian dari R square memperhitungkan jumlah variabel independen. Nilai ini tetap tinggi, artinya modal sangat baik. Yang terakhir ada standard error of the estimate dengan nilai 31,36, yaitu menunjukkan seberapa besar kesalahan prediksi modal terhadap data aktual. Yang dimana terdapat kesimpulan model ini sangat baik karena memiliki daya jelas yang tinggi terhadap variabel yang dianalisis. Dari tabel ANOVA ini dapat kita lihat bahwa nilai signifikan adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, model regresi yang menggunakan variabel ROA, return on asset, dan current ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel DER, debit to equity ratio. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat hasil analisis regresi linear berganda untuk melihat seberapa besar pengaruh current ratio dan ROA terhadap DER. Tabel menunjukkan 3 komponen utama, yaitu ada konstansa, current ratio, dan ROA. Selanjutnya untuk current ratio, yaitu nilai koefisiennya adalah negatif, yaitu sebesar min 7,73. Ini berarti current ratio memiliki pengaruh negatif terhadap DER.
Dengan kata lain, semakin tinggi current ratio, maka nilai DER cenderung menurun. Hasil ini juga signifikan karena nilai signifikasinya adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05. Sementara itu, ROA memiliki nilai koefisien positif sebesar 5,528. Ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap DER. Artinya, ketika ROA meningkat, maka DER juga cenderung meningkat, sama seperti current ratio. Nilai signifikasinya dari ROA juga 0,00, sehingga ROA juga berpengaruh signifikan terhadap DER. Jika kita lihat dari nilai beta standar atau standardized coefficient, nilai beta untuk current ratio adalah min 0,902, sedangkan untuk ROA sebesar 0,756. Dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap DER adalah current ratio, karena nilai betanya paling tinggi secara absolut, memiliki pengaruh bersifat negatif. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu current ratio dan ROA sama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap DER, dengan current ratio memiliki pengaruh yang lebih dominan. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis linear berganda. Di sini kami menguji dua hipotesis utama, yaitu H1 current ratio, struktur modal atau DER. Hasil analisis menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DER. Nilai signifikan adalah 0,0, lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitung sebesar minus 9,563, lebih kecil dari T tabel 2,365. Artinya, semakin tinggi likuiditas perusahaan, semakin rendah struktur modal berbasis hutangnya. H1 diterima. H2 ROA terhadap struktur modal atau DER. ROA juga menunjukkan hasil signifikan dengan nilai signifikansi 0,00 dan T hitung 8,023, lebih besar dari T tabel 2,365. Namun arah pengaruhnya justru positif, bukan negatif seperti yang dihipotesiskan. Artinya, semakin tinggi profitabilitas, justru perusahaan cenderung menambah utangnya. Ini bisa disebabkan oleh kepercayaan pemberi pinjaman terhadap perusahaan yang profitable. H2 ditolak. Pada slide ini terdapat kesimpulan. Struktur modal perusahaan ditentukan dengan mempertimbangkan akses dana, risiko, strategi, serta analisis biaya dan manfaat. Setiap sumber dana memiliki kelebihan dan kekurangannya tergantung kondisi perusahaan. Analisis struktur modal, debt to equity ratio pada 5 perusahaan menunjukkan bahwa likuiditas current ratio dan probabilitas return on asset mempengaruhi debt to equity ratio. Hasil uji regresi menggunakan SPSS menunjukkan yang pertama, likuiditas yaitu X1 berpengaruh negatif terhadap struktur modal yaitu H1 diterima. Yang kedua, probabilitas yaitu X2 berpengaruh positif terhadap struktur modal bukan negatif yaitu H2 ditolak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan materi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.